Nah, ini sering terjadi debat gitu ya, pakai saldo apa nggak pakai saldo, apa main minus gitu ya kan. Nah, mungkin cobaannya di sini akan mungkin ingin menentukan gitu ya kan, mau pakai saldo apa kagak pakai saldo gitu ya kan. Nah, ini bagi yang baru-baru nih. Nah, ini saya kasih tip dan trik juga saran di sini ya kan untuk driver baru. Kalau untuk driver lama mah enggak lah. Nanti kita bahas, saya kasih tip untuk yang main sampingan, untuk yang emang utamanya ini ya. Nah, penasaran? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ner, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Nah, di sini mungkin menjadi debat kita ya mungkin ya. Gacor mana bang? Kadang kan main saldo apa kagak main saldo gitu ya kan. Efektifan mana bang? Main saldo apa nggak main saldo? Nah, dan banyak lagi problema-problema yang terjadi di lapangan gitu ya kan. Nah, bang saya takut kena fiktif bang. Saya main minus saja bang. Jadi di sini saya review itu dulu ya, akun saya dulu ya. Jadi sobatnya bisa lihat di layarnya ya. Jadi di sini saya ngebit pakai Realme C25 ya. Nah di sini kita review dulu ya. Jadi di sini saya itu sobatnya ini akun saya. Jadi akun saya ini mainnya tuh main minus. Saya nggak pernah pakai saldo lagi ya. Nah di sini ya. Saya nggak pernah top up atau apalah, nggak pernah main saldo gitu ya kan sobatnya. Nah di sini. Jadi akun saya itu udah berapa lama ya? Udah mau 4 tahun tak berapa itu ya. Sebelumnya itu saya nariknya tuh bukan pakai akun utama saya dulunya. Saya awal narik itu saya coba-coba penasaran ya kan. Jadi waktu itu saya nariknya itu di Tangerang waktu itu pakai akun teman saya di situ kan, karena dia pakai Gojek yang lain ya kan, akunnya banyak. Jadi pas di tongkrongan saya penasaran, wah gimana nih, gue juga mau pengen narik gitu ya kan, daripada gue apa ngabisin waktu luang, mending gue penasaran juga nih ya kan. Nah dikasih pinjam lah waktu itu, akun abang itu teman saya itu bintangnya tuh 464.64 kalau nggak salah. Saya bingung kenapa hancur begini ya. Nah jadi saya nggak tahu gitu ya kan, jadi saya diajarin kayak gini gitu ya kan, saya dengerin ya, oh siap suhu saya kan, oke suhu saya jalan gitu ya kan. Nah daripada saya ngabisin waktu gitu kan, waktu itu nariknya jam 3 lah, jadi saya narik jam 3, cuman berapa orderan ya, 3 orderan 4 orderan ya kan, kayak orang baru narik lah gitu ya, bingung gimana ya kan. Dapatlah merchan-merchan yang apa dulu ya, sate Madura tadi mana tuh, dekat BTC, lupa saya nama eh, restonya gitu ya kan. Jadi di situ saya awalnya naik Shopee ya. Nah ya cuman sekali-sekali doang penasaran gitu, pas saya coba gitu ya kan, yang habisin waktu luang saya. Habis itu saya balik lagi ke mall tuh jam-jam 8 malam gitu ya kan, balik ke Tang City Mall nih, yang pernah ke Tang City Mall ya kan. Mungkin ada sobat yang pernah ketemu saya di lantai 130 Blok A 30C gitu ya kan, kalau tahu nih. Mudah-mudahan ada yang tahu ya. Udah lama juga kok gitu. Jadi di sini perdebatannya tuh pakai saldo apa nggak pakai saldo. Nah, ini bagi sobat owner yang baru ya, baru narik itu diwajibkan memakai saldo ya sobat owner. Bang, kenapa pakai saldo bang? Karena kita tuh masih mencari histori ke resto ya kan. Setiap akun itu historinya tuh beda-beda. Mungkin kesamanya itu mungkin ada 3 resto atau 4 resto. Coba aja yakin cek di lapangan ada nggak akunnya sama persis sama resto itu. Yang terjadi itu cuman paling 1 2 3 akun yang persis sama ya, biasanya dapat resto yang sama gitu. Sama aja akunnya, dia dapat di sini. Nah, kita tuh sebenarnya udah ada pembagiannya gitu. Jadi pintar-pintar lah kita mencari lokasi spot orderan gitu. Jangan orang gacor di situ kita nimbrung juga di situ. Belum tentu akun kita gacor di situ. Belum tentu nyamber di situ. Nanti sobatnya
diam di situ, orang itu udah 3 kali, 2 kali, kita masih satu doang. Nah, itu harus dilihat ya. Ini kondisinya lagi orderan lagi rame ya, bukan Anyep, bukan lagi orderan lagi Anyep ya. Akun Anyep sama orderan Anyep itu beda ya. Nah, yang pertama itu kita harus pakai saldo. Yang driver baru itu pakai saldo, wajib pakai saldo ya kan. Nah, mungkin kalau masih ada yang nggak tahu cara cari orderan, cobaannya bisa login di aplikasi Shopee Pay atau aplikasi customer. Nah, gimana cara lihatnya bang ya kan? Nah, saya langsung kasih contohkan aja ya di sini. Nah, di Shopee Pay aja kita cari di Shopee Pay, kita lihat di Shopee Pay ya. Nah, di sini. Nah, kita lihat resto-resto yang terlaris gitu ya kan. Kita lihat resto-resto yang terlaris, pilihnya itu terlaris di aplikasi ya Sobat Aner. Nah, terlaris. Nah, ini untuk mencari pecah telur atau pecah telur akun kita, akun Brunetas kita ya. Nah, pilih ini yang terlaris nih. Nah, ini algoritma ngasih yang terlaris itu mie gacuan di sini. Ya udah, nimbrung di mie gacuan dulu coba ya kan. Nah, gini. Nah, di sini ya. Dan banyak ya. Nah, ini resto-resto yang terlaris pada malam ini yang tengah malam loh. Jam 2. Nah, 2 jam 2 pagi lah gitu. Nah, itu fitur terlaris kita cek di situ ya. Yang kedua itu sekitarmu. Cari yang paling atas gitu. Cari yang ratingnya udah oke. Nah, sekitarmu di sini ya. Itu manfaatkan filternya. Nah, di sini. Terlaris. Ambil terlaris. Nah, di sekitarmu masih di sini, masih gacuan tuh masih dapat jangkauan 4 kilo dari saya. Nah, di sini terlaris tuh terdekat restonya filter 3 km, driver itu 3 km doang gitu ya kan. Filter kayak gini, paling jauh tuh filternya 3 km kita dapat orderan ya Sobat Owner. Nah, di sini ya. Nah, rating nggak perlu, kita perlunya terlaris ya Sobat Owner. Nah, gitu ya. Dan satu lagi, gak bisa cari orderan, jangan bilang lagi jangan bisa cari orderan. Nah, ini ada beberapa, mau yang mana yang dipakai tuh, gratis ongkir. Biasanya yang saya, kalau pertama saya pilih itu adalah beberapa saya aktifin semua juga nggak apa-apa pakai. Nah, di sini nah nggak ada ya, seperti beberapa doang, menu diskon nggak ada tuh. Nah, nggak ada tuh, malam ini nggak ada. Nah, nggak ada ya. Nah, ini ada nih, udah pokoknya 2 kategori ini aja deh, paling umum, diskon terus sama gratis ongkir ekstra gitu pakai. Nah, harga tuh nggak perlu, kita pick up nggak perlu, kita hanya ingin tahu resto mana yang gacor ya sobatnya, jadi dipilih di sini ya. Nah, itu cara kita mencari orderan yang pertama pecah telur. Nah, di sini ya saya sebagai akun sampingan ya kan. Awal-awalnya kalau akun saya Brunetas, saya itu seminggunya itu sebulan 2 bulan kayaknya saya top up saldo ya sobatnya, sebulan 2 bulan itu. Nah, itu cara mainnya ya, sebulan 2 bulan saya tuh ngebitnya rutin gitu ya kan. Jadi saya tahu saldo, nah saya udah ketemu resto-resto mana akun saya yang nyambernya paling cepet gitu ya kan. Tadi saya nggak pakai saldo lagi karena saya mainnya sampingan. Tapi untuk Sobat Owner, kalau ingin mainnya menjadikan ini setiap hari atau setiap harinya ngebit gitu ya kan, emang dari sini ya kan. Ya udah, di top up saldonya terus, jangan sampai kosong. Udah no debat ini ya kalau mau pengen gacor ya kan, karena kita akan dapat orderan yang namanya orderan tunai ya kan. Dan juga non tunai, sekarang algoritmanya itu ada double order di sini. Nah, gitu. Dan seperti itu. Tapi kalau Sobat Owner yang akun main sampingan, ikuti cara saya. Nah, itu saya sarankan ya. Main minus aja nggak apa-apa. Kita main santai ya kan, namanya sampingan kan, santai. Target cuma 6 orderan, 12 orderan alhamdulillah gitu ya kan. Yang pokoknya dijaga performa akun kita. Nah, ini saya akunnya sampingan nih. Soalnya kalau nggak percaya nih, akun saya sampingan loh tuh. Ini saya liatin saldo saya. Nah, angkupan pendapatannya.
Tuh, tengok. Nah, minggunya sini ya. Akun sampingan ini. Tuh, nggak narik. Nah, nih. Semut-mutnya aja nih. Tuh, ya kan? Nah, bisa dilihat tuh. Tuh, akun sampingannya memang begini sih mainnya kalau akun sampingan. Bangunnya aja jam 1 ya kan. Ngebit dari jam 2 sampai jam 6. Dan pokoknya mati-matinya jam 6 pulang gitu. Malam udah pulang, udah ada kerjaan lain gitu ya kan, harus dikerjakan gitu. Nah, itu akun sampingan ya. Kalau akun utama itu pagi udah keluar itu, pagi jam 8 itu udah jam 8 jam 9 lah normalnya. Sampai malam, ketemu malam lagi itu udah bisa 20 orderan ya kan. Nah, sobatnya kalau nggak percaya, ini salah satu teman saya yang mainnya pagi sampai malam ya di sini ya. Nah, ada teman saya. Nah, ini contohnya dia main dari pagi sampai malam. Biasanya itu target hariannya itu 15 orderan sampai 20 orderan. Ya, begini hasilnya dia ya. Itu dia konsisten. Nah, jadi di sini nggak ada akun yang anyep. Di sini adanya orderan yang anyep adanya. Karena algoritma Shopee itu saya rasa cukup adil lah memberi orderan gitu ya kan. Cuman kitanya aja, pola ngebitnya aja yang dirubah gitu ya sobat Aner. Nah, jadi kalau kita tahu akun kita gacor di situ, ya udah di situ aja gitu ya kan. Nah, kalau lagi cari-cari story ya, ada teori yang video lama saya nih, bisa ditonton cara cari orderan, cara cari menemukan history kita. Nah gitu, cara mencari orderan di aplikasi customer, itu cara mengetahui restoran yang gacor, resto yang gacor. Nah gitu ya sobat NR. Nah ini contohnya teman saya ini ya rata-rata segini lah. Kalau di Jabodetabek nih 20 orderan udah mungkin udah ada 250.000 ya, udah hampir 300.000 ya, tapi di daerah saya segini ya sobatnya. Nah jadi itulah yang saya bisa share ke sobat Aner. Nah, mau itu pakai saldo nggak pakai saldo itu terserah sobat Aner. Sobat Aner kalau pakai saldo ada risikonya, risiko ketemu fiktif. Nah, sobat Aner bisa nonton video saya yang ini. Kalau nggak pakai saldo juga itu ya, kalau konsisten tetap dikasih sih ya kan. Untuk yang mainnya harian gitu ya kan, kalau sampingan mah santai aja, mau nggak pakai saldo kayak mau pakai saldo sih terserah. Nah, cara mencari orderan ya, saya udah jelaskan ya sobat Nen yang tadi ya. Nah, mungkin kalau ada salah-salah kata atau muter-muter katanya, maaf ya sobat Nen, dimaklumin aja ya. Nah itu aja ya. Saya akhir videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.